Menetap di atas rawa tidak hanya menghadapi bahaya serangga endemik. Warga Asmat juga harus bersusah payah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan mengikuti keseharian salah satu keluarga, saya hari ini akan mencari tahu bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan dasar. Selain mengandalkan pasokan dari luar pulau, untuk memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat Asmat sekarang mulai berkebun di sekitar Dusun Sagu. Sementara untuk ketersediaan air, warga Asmat menampung air hujan yang bisa mengguyur hampir sepanjang tahun. Dusun Sagu wilayah Agats terletak beberapa kilometer sebelah utara pusat Kabupaten Asmat. Bersama keluarga Mama Yosefina, saya melewati rawa basah dan sungai menuju lumbung pangan andalan masyarakat Asmat. Nah, disinilah warga suku Asmat memilih lokasi untuk berkebun karena selain lokasinya jauh dari pesisir yang bisa terkena air garam saat air meluap, jadi di sini itu tanahnya masih tanah gambut. Ini tapi udah lumayan padat ya, tapi kalau digini-gini masih kelihatan gerak nih. Jadi disinilah tumbuhan-tumbuhan kebun itu bisa bertumbuh dengan subur seperti ini. Tapi sebelum dimulai kegiatannya, mereka akan membuat rumah befak dulu atau rumah kebun sementara. Ini lagi keliling untuk cari bahan-bahannya. Di tengah rawa dan hutan bakau berlumpur, pohon sagu tumbuh subur. Di lokasi ini pula, sekarang masyarakat Asmat sudah mengenal aktivitas berkebun. Menginjakan kaki di Dusun Sagu, nyamuk dan serangga lainnya langsung mencium kehadiran kami. Hutan rawa berair seperti ini adalah rumah ideal untuk semua jenis nyamuk, lalat babi, dan berbagai jenis serangga lainnya. Sebelum memulai pekerjaan di tempat seperti ini, warga Asmat biasa membuat perapian terlebih dahulu untuk menghindari gangguan nyamuk dan serangga. Nah, ini membuat perapian dulu supaya asapnya keluar. Jadi mengerjakan pekerjaan kebun itu lebih mudah nantinya. Luas hutan sagu di wilayah Asmat mencapai 1,4 juta hektar, menjadikan Asmat sebagai lumbung sagu terbesar di Indonesia. Jadi setelah mereka menentukan pohon sagu yang mana yang mau ditebang, itu biasanya akan dibuka dulu bagian batangnya untuk dilihat dalamnya itu ada sagunya, atau di sini disebut amsa atau ambas ya Mama? Ambas. Ini jadi barusan dicek, barusan dibuka dan ternyata di kapaknya itu ada amsanya atau ada sagunya. Nah, sekarang ini akan ditebang. Dalam mitologi Asmat, sagu sering disebut sebagai bagian dari sejarah pertumbuhan suku di pesisir selatan Papua ini. Ini salah satu tanda kalau udah mau roboh, itu daun di atas udah mulai goyang. Dan ini kita bisa lihat pohonnya mulai goyang ke arah sana tuh. Awas, mana? Pohonnya roboh, ini rasanya hampir kayak gempa karena tanah semua bergerak. Tidak semua pohon sagu yang besar mempunyai kandungan pati. Masyarakat Asmat punya cara untuk memperkirakan kandungan pati sagu yang terdapat di dalam sebuah pohon. Aktivitas pangkur sagu dilakukan seluruh anggota keluarga Mama Yosefina secara bergantian. Permisi ya. Laki-laki, perempuan, bahkan anak sudah terampil memangkur sagu. Sambil memangkur, saya bersama Mama membuat sumur untuk keperluan memerah sagu. Menggali sumur di tanah rawa cukup menggunakan tangan saja. Ini kalau misalnya bagian atasnya udah dibuangin, itu kita tunggu dulu sementara waktu sampai airnya mengendap. Dan ini memang sumur sederhananya itu nggak terlalu dalam, ini mungkin sekitar 30 cm aja, tapi sudah tersaring dengan sendirinya oleh akar-akar sagu. Ini kita bisa lihat ada air yang bergerak keluar nih. Tuang ya. Nah, ini air yang dari sumur sederhana yang tadi saya buat itu sudah mulai mengendap kotorannya, jadi sudah lebih bersih dan bisa dipakai untuk memeras sagu. Jadi yang dicari adalah endapan dari sagunya ya Kak. Cepat. Nah, ini dari sumur sederhana yang tadi itu.
Airnya memang tawar, tapi memang ada sedikit rasa pahit karena kita bisa lihat warna airnya ini agak kecoklatan. Itu bukan karena kotor, melainkan dia mengandung tanin dari akar dan daun yang ada di sekitar sini, hampir seperti yang ada di teh. Sumur dari Dusun Sagu biasa dimanfaatkan masyarakat Asmat sebagai sumber air minum dan air untuk memerah sagu. Berbeda dengan air sungai yang payau, air di sini sudah tersaring oleh akar-akar sagu sehingga rasanya tawar dan layak untuk diolah. Alat peras sagu dibuat secara sederhana, menggunakan pelepas sagu yang disusun sedemikian rupa untuk menyimpan endapan pati sagu. Proses pemerasan sagu dilakukan bersama dengan penyiraman air pada serat sagu yang telah dipangkur. Saat meremas sagu, air akan mengalir pada pelepas sagu dan membawa sari patinya yang berwarna putih. Setelah proses pemerasan, air kemudian dibuang dari pelepas sagu dan menyisakan endapan pati. Ini dia endapan sagunya yang udah bisa dibawa pulang. Ini tebal sekali. Kemudian kalau dipegang itu hampir seperti tepung maizena. Nah, meskipun sederhana seperti ini, tapi sagu merupakan makanan pokok bagi suku Asmat. Mengambil dan mengolah sagu bisa dilakukan selama seharian. Karena itu, mereka biasa membawa perbekalan untuk makan. Nah, ini kita lagi bikin ambas jimin atau sagu bakar. Ini dibungkus pakai daun sagu, kemudian ditutupnya juga pakai tulang dari belakang daun sagu, kayak gini nih. Tepung sagu bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan yang tidak kalah dari beras, singkong, dan jagung. Ini sagunya udah masuk, sambil kita tunggu matang karena cukup lama, jadi kita masukkan patatas dan ikannya sekalian. Nah, ini dia ambas jimin bari. Ini sagu bungkus tadi yang sudah matang. Memang luarnya hangus, tapi ini cuma luarnya aja nih, makanya kita bersihkan dulu. Setelah matang, sagu bakar harus dikerok lapisan luarnya untuk membuang bagian yang gosong. Ini dilihat sekilas sih dari luar seperti, kalau kalian tahu, mirip-mirip aci goreng. Baskam, makanya kita potong ikan ini. Baskam. Potong. Taruh dulu aja. Wanginya enak. Gurih. Ini ikannya matang sempurna ya. Tuh, lihat dagingnya. Ikan lema ini dia nggak usah dipakein bumbu tambahan, udah ada rasa manis dan gurih alami. Dicampur sagu enak banget. Tiba-tiba, gerimis turun membasahi tempat ini. Jadi memang karena kita lagi bekerja di kebun di tengah hutan, kadang cuaca itu tidak menentu. Bisa satu saat panas, kemudian hujan. Jadi pas banget kita bisa istirahat di dalam sini sambil berteduh dan makan siang. Enak banget. Seperti inilah kehidupan sehari-hari masyarakat suku Asmat yang tinggal di daerah rawa. Meski setiap hari harus berjalan jauh ke kebun, tapi setimpal dengan hasil yang didapatkan. Dan dari keluarga Mama Yosefina, saya belajar bahwa kearifan lokal bukan hanya soal tradisi, namun juga bagaimana cara hidup berdampingan dengan alam. Ikuti jejak saya, jejak petualang.